yang perlu saya sampaikan. Hal yang kedua yang ingin saya katakan, Permen 5 tentang SKL, tentang standar kompetensi lulusan, itu sudah mencabut Permen nomor 20 tahun 2016, juga sama tentang SKL. Tapi yang Permen 20 tahun 2016 itu mencabut SKL di kurikulum 13. Ini artinya apa? Ini membawa dampak ini. Jadi walaupun Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 13, SKL-nya menggunakan SKL yang baru, Permen nomor 5 tahun 2000 ini tahun 2022. Dari lulus itu menggunakan SKL yang baru. Pembelajaran orientasinya SKL yang baru. Standar isi Permen 7 2022 itu sudah mencabut Permen tentang standar isi pada kurikulum 2013, yaitu Permen nomor 21 tahun 2016. Jadi peraturan Menteri Standar tentang kurikulum 13 itu sudah dicabuti semua. Sekarang yang berlaku standar-standar di era kurikulum merdeka. Ini yang kita harus transformasi Bapak Ibu sekarang. Artinya apa? Walaupun Bapak Ibu itu kurikulumnya 13, standarnya pakai standar kurikulum nasional, kurikulum yang baru. Artinya apa? Implikasinya ada perencanaan pembelajaran dulu dalam standar yang lama dikenal KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu kan standar yang lama. Dalam standar yang baru tidak ada. Yang ada capaian pembelajaran ditetapkan pemerintah, kemudian tutor membuat tujuan pembelajaran dan membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, artinya apa? Walaupun kurikulumnya 13, tapi menggunakan aturan kurikulum merdeka. KD-KD yang Bapak Ibu miliki itu yang untuk kurikulum 13 itu bisa diubah menjadi TP. Nah, ini caranya buat sisa aja yang belum kurikulum baru. DK nggak usah pakai kurikulum 13, malah ribuh gitu. Termasuk juga standar prosesnya sudah tidak berlaku yang lama. Kemudian untuk standar penilaiannya juga tidak berlaku yang lama, berlaku yang baru. Nanti saya kupas sedikit. Oke. Nah, sekarang saya akan mendalami dua standar saja. Dua standar, yaitu standar kompetensi lulusan dan standar penilaian. Karena ini kepala dan ekornya. Nanti prosesnya kita singgung sedikit. Di kepalanya itu SKL, ekornya itu penilaian. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, SKL yang diatur di dalam Permen 5 tahun 2022 itu adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik. Ini garis bawah ini, capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya. Jadi SKL itu kriteria minimal itu dia dapat seperti ini yang dimulai dari hasil pembelajaran pada setiap akhir jenjang. Jadi SKL itu merupakan kesatuan sikap, keterampilan, pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil pembelajaran yang sesuai dengan kriteria minimal. Ini. Jadi artinya apa? Kegiatan pembelajaran itu harus orientasinya kepada SKL. Kalau di akhir jenjang itu diukur apakah peserta didik itu sesuai SKL atau tidak. Karena di dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan penentuan kelulusan itu dari SKL. Sekarang saya mau tanya ini. Ini aturannya dari dulu sama. Yang beda itu nanti rincian SKL-nya. Saya mau tanya, apakah selama ini Bapak Ibu ketika meluluskan melihat SKL atau tidak? Jadi pertanyaan saya nih. Jadi sekarang pakai kurikulum 13, syarat lulusnya itu pakai ini. SKL yang baru Permen 5 tahun 2022. Ini enggak masalah sepele loh Bapak Ibu, ini masalah yang substansi. Jadi para tutor itu pembelajarannya
itu orientasinya harus SKL. Yang diajarkan itu berorientasi kepada SKL. Kalau lulusnya memenuhi syarat terstandar gitu. Kan SKL itu induk dari semua standar. Berarti SKL itu harus dicermati, didalami oleh setiap guru, oleh setiap tutor, oleh pengelola PKBM. Betul? Pertinyi ini. Berapakah di antara kita ini yang sudah pernah membaca SKL? Permen 5 tahun 2022. Dan hasil membaca SKL itu akan memengaruhi, akan menginspirasi, akan ini tahu pembelajarannya. Adakah Bapak Ibu guru membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran terinspirasi dari SKL? Jadi kita sorot matanya itu masih bingung ini. Kita belum jarang yang lihat SKL. Nanti kalau sudah Nah, SKL sekarang Bapak Ibu, SKL sekarang ini untuk Dikdas dan Dikmen itu fungsinya hampir sama, fokusnya hampir sama. SKL standar kompetensi lulusan itu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ingat kata kunci pertama. Jadi